Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini gue akan menjelaskan bab 2 turunan fungsi ya dari LKS nya. A, turunan fungsi aljabar. Nah, ini jadi tinggal dibaca sendiri ya. Ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu turunan pertama fungsi. Ini contoh misalkan fx sama dengan 2x. Jadi ini intinya yang di ujung sini, yaitu hanya ibarat kata membuktikannya saja, memberi contohnya. Jadi jika suatu fungsi dinyatakan dengan y sama dengan fx, laju perubahan nilai fungsi dinyatakan dengan f sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x ditambah h dikurang fx sama per h. Laju perubahan nilai fungsi ini disebut dengan fungsi turunan fx dan dilambangkan f, ini aksennya bacanya ya, ada petik gitu, f aksen x atau dfx per dx. Dan demikian turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai f aksen x dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h dikurang fx per h. Ini yang kedua, aturan turunan pertama fungsi. Jadi kalau diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstanta, turunan pertama fx ditentukan sebagai berikut. Jadi ini ya, dari limit yang tadi ini dijabarkan, maka dapat ini rumusnya n dikali a dikali n pangkat min n. Jadi turunan pertama yang ini ax pangkat n, kalau diturunin jadi n dikali ax pangkat n min 1. Jadi misalkan tadi ya, sini ibu tulis fx sama dengan ax pangkat n. Jadi kalau dia minta turunan fungsi pertamanya, jadi sama dengan a nya tetap ya, a konstantanya tetap dikali dengan n nya, n nya turun, pangkatnya turun ke bawah, dikali dengan x nya, pangkatnya dikurangi dengan 1. Ini perkaliannya, jadi boleh dibalik, boleh a kali n atau n dikali a boleh. X pangkatnya ini dikurang 1, jadi pangkatnya tinggal turun, n pangkatnya dikurang 1. Yang ketiga, sifat-sifat turunan fungsi. Ini ya, jadi ada a, b, c, d, e, dan f. Nah, ini jadi sifatnya ya. Jadi kalau ada y sama dengan konstanta, maka turunannya adalah 0. Ini maksudnya c konstanta, ini angka ya. Yang kedua, y sama dengan k dikali u. Kalau misalkan ada konstanta dikali dengan u fungsinya, maka k nya dikali dengan fungsi turunannya. Ini y sama dengan u plus minus v adalah y aksennya, maka ya turunannya dijumlahin atau dikurangin. Atau kata y aksen ini nyebutnya bisa y aksen atau dy per dx ya. Kenapa dx? Karena di sini kan disebutkan bahwa adalah fungsi-fungsi dalam variabel x. Jadi ini turunan y terhadap x maksudnya ya. Nah, ini yang y dikali dengan y sama dengan u dikali v, maka turunannya y aksennya sama dengan v dikali u aksen ditambah dengan u dikali v aksen. Ini ya. Kalau atau dy per dx sama dengan v dikali du per dx ditambah u dikali dv per dx. Jadi ini sama aja ya, cuman menyebutkannya dan lambangnya aja yang beda. Intinya sama-sama diturunkannya sama ini ya kan, atau ya. Yang e, turunan y sama dengan u pangkat n. Jadi y aksennya sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen, atau dy per dx sama dengan n dikali u pangkat n min 1 du per dx. Yang f, kalau y sama dengan u per v, jadi v dikali u aksen dikurang dengan u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, ini ya. Yang keempat, aturan rantai turunan fungsi. Jadi aturan rantai ini berlaku kalau misalkan fungsinya itu fungsi komposisi. Ya, jadi fungsi komposisi itu
seperti ini ya. Kelas 10 kan sudah belajar ya fungsi komposisi, cuman kita nggak mencari komposisinya. Ini udah ada komposisinya, udah jadi gitu ya. Diingat lagi komposisi itu apa ya. Contohnya misalkan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x plus 1 pangkat 5. Turunan pertama fungsi f ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Nah ini kita pakai aturan rantai, karena ini kan ini kan udah dipangkatin lagi. Ini penggabungan antara dua operasi dalam fungsi ya. Ini disebut dengan komposisi kan. Jadi ini kita pakai aturan rantai. Jadi yang pertama adalah ini kita misalkan dengan U yang di dalam kurung ini ya, atau yang dikenakan pangkat yang ini, pangkat 5 kan ini. Jadi U sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, sehingga fx nya ditulis sebagai f dalam kurung U sama dengan U pangkat 5. Karena ini kan x, karena di sini x ya kan, di sini juga dalam kurung x. Karena ini kita sudah rubah dengan U, maka di sini ditulisnya fu juga. Fungsi fu sama dengan U pangkat 5 diturunkan terhadap U. Jadi dv per du sama dengan, nah ini diturunkan. Jadi setelah dimisalkan, kita turunkan yang kita misalkan tadi. Jadi U pangkat 5 kita turunin, berarti kan pakai yang tadi ya, pakai yang ini, aturan turunan pertama fungsi. Jadi pangkatnya turun ke bawah, pangkatnya dikurang 1. Jadi kan 5 dikurang 1 4, jadi 5U pangkat 4. Setelah itu fungsi U diturunkan terhadap X. Nah yang ini yang diturunkan sekarang. Kita langsung aja ibu tulisin lah ya di bawah di sini. Jadi yang pertama kan fx dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 pangkat 5. Nah ini kita pakai aturan rantai ya. Penyimpanan penuh. Nah jadi yang pertama adalah kita misalkan dulu. Misal ya, misal yang di dalam kurung ini kita misalkan dengan U. Jadi karena ada dimasukkan U, jadi U sama dengan gini aja, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ya. Kita misalkan U sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Setelah itu kita turunkan nilainya, du per dx aja deh lah, du per dx. Berarti yang ini ya, yang ini kita turunkan. Jadi turunin, berarti turunin satu-satu ya. Berarti x pangkat 2 kita turunin jadi 2 nya ke depan, x terus 2 dikurang 1 ya, pangkat 1 nggak usah ditulis, ditambah dengan 2x. Jadi kalau ini x yang pangkat 1 tinggal sisa 2 aja konstantanya ya, x nya jadi hilang, plus 1. Kalau tadi ya sifat yang pertama tadi, kalau 1 dia kan konstanta nilai aja, berarti hilang. Berarti du per dx nya 2x tambah 2, maksudnya turunan u terhadap x gitu ya. Langsung kita misalkan lagi, kita cari yang ini, yang fx sama dengan tadi kan ini udah dimisalkan, fx sama dengan yang ini kan sudah dimisalkan dengan u, berarti u pangkat 5. Jadi sama diturunkan lagi, berarti fx atau dv gitu aja ya, kita ikutin LKS nya, dv per du diturunkan, berarti kan 5 nya turun ke bawah dikali dengan u, 5u, 5 dikurang 1 jadi 4, berarti 5u pangkat 4. Udah, kalau udah diturunin satu-satu kita gabungin jadi 1, berarti turunan dv per dx nya sama dengan dv per du dikali dengan du per
dx. Jadi tinggal kita jadiin satu, dv per du 5 U pangkat 4 dikali dengan du per dx, tadi 2x plus 2. Udah, jadi tadi kan u kita misalkan dengan yang ini, masukin lagi, balikin lagi, jadi u nya diganti x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 pangkat 4. Nah ini dibuat bentuk sederhana, 5 kan bisa dikali dengan 2x plus 2 ya, jadi 10x ditambah dengan 5 kali 2 10. Jadi hasilnya ini. Untuk turunan pertama kita pakai menggunakan aturan rantai ya. Contoh soalnya. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan 5x pangkat 6. Sama ya tadi caranya, berarti kan 6 dikali dengan 8. Ini 6 kali 8, pangkat 6 nya dikurang dengan 1. Hasilnya ini. Yang B sama aja ya, sama aja caranya. Yang C, nah ini kita pakai aturan rantai ya, karena ini kan pakai fungsi komposisi ini ya. Nah lanjut, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat plus 4x min 1 pangkat 3. Sama ya caranya dengan yang tadi. Jadi yang pertama dimisahkan dulu u nya yang ada di dalam kurung tadi ya, 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 4x min 1. Misalkan u nya langsung aja diturunin ya, langsung aja ini diturunin, du per dx nya berarti ya, du per dx nya turunin satu-satu, berarti ini jadinya ini ya, du per dx nya. Nah jadinya yang ini 8x pangkat 3 ya, jadi du per dx nya dapat yang ini ya, dan fu nya tadi ini kan nih u pangkat 3, jadi df per du nya 3 kali u pangkat 2. Caranya sama dengan yang tadi ya, sudah ibu jelaskan. Sekarang yang nomor 2, tentukan f aksen x jika diketahui fungsi berikut. Nah ini kita pakai sifat-sifat fungsi yang ini. Nah untuk yang A ini kan dia perkalian, ada fungsi terus dikaliin, berarti pakai sifat fungsi yang perkalian. Nah ini ya perkalian, jadi ini pakai ini pakai rumusnya u aksen dikali v, berarti ini sudah langsung nih ya kan, misalkan ini u nya dan yang ini v nya, berarti tinggal diturunin, jadi 3 dikali 3 dikali x, 3 dikurang 1, jadi pangkat 2 hasilnya ini. Sudah, masukin satu-satu, sesuaikan dengan rumusnya, dapat nilainya. Yang B sama ya, ini juga perkalian ya, berarti ini yang u nya ini v nya. Nah sama caranya, tinggal diselesaikan. Yang C ini pembagian ya, yang u yang atas, yang v yang bawah, tinggal masukin, ada rumusnya, diturunin antara u dan v nya, diturunin satu-satu, masukin ke rumusnya, diselesaikan. Yang ketiga, tentukan bentuk f aksen x dan nilai f aksen dalam kurung 1 setiap fungsi berikut. Sama ini ya, berarti ini pakai aturan rantai semua ini ya. Ini, karena ini fungsi komposisi tadi itu ya, habis diturunin pakai aturan rantai, tinggal dimasukin x nya jadi 1. Nah ini untuk yang A udah diturunin menggunakan aturan rantai, dapat ini, tinggal x nya diganti dengan 1. Tentukan turunan kedua. Untuk yang nomor 4, tentukan turunan kedua, berarti ya diturunin 2 kali, 2 kali diturunin, berarti yang pertama kan turunannya ini, nah saya ini karena minta turunan kedua, ini aksennya ada 2 ya, diturunin lagi habis itu. Sama ya, ini tentukan turunan kedua, berarti diturunin 2 kali, caranya sama aja.
Udah begitu ya, jadi untuk turunan fungsi, jadi ini ada UK1, dikerjakan nomor 1 sampai 15 pilihan gandanya aja, dikumpul hari ini ya, kumpul hari ini di web dan GC, kerjakan di buku tulis di buku latihannya. Untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya adalah penggunaan turunan fungsi. Untuk akhiri pertemuan hari ini, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.